Saya Syifa Salsabila. Saya Marla Rada. Saya Cahya Lestari. Saya Claudia Erigia. Saya Kristina Kasih. Saya Eka Triani. Dan saya Wendy Prasetyarhen. Tema yang telah kami sepakati yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa Indonesia pada remaja. Yang pertama, kami menentukan proposal siapa yang akan kami pakai untuk dijadikan objek penelitian. Hasil diskusi, kami semua sepakat untuk menggunakan proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia pada Remaja. Kemudian, kami mulai membagi tugas di setiap anggota kelompok, yang terdiri dari pembuatan laporan mingguan, artikel, poster, dan juga video. Lalu, setelah pembagian tugas, kami mulai membuat pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Setelah itu, kami mencari dan menghubungi responden yang berasal dari program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Angkatan 2024. Dari hasil pencarian kami, didapatkan 8 responden. Yang selanjutnya, kami melakukan wawancara terkait penelitian yang kami bahas. Setelah wawancara, kami mengelompokkan pendapat-pendapat dari para responden dan juga membuat laporan mingguan. Dari pengelompokan tersebut, didapatlah grafik yang menghasilkan 3 temuan atau tema. Yang pertama, konteks penggunaan bahasa gaul dengan subtema, yaitu dengan teman di media sosial dan dengan teman di luar kelas. Yang kedua, pengaruh bahasa gaul terhadap pemahaman kosakata bahasa Indonesia dengan subtema, yaitu pengusahaan kosakata tidak bertambah bahkan menurun, lupa menggunakan kosakata yang baik, dan tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang terakhir, sikap terhadap bahasa Indonesia dengan subtema, yaitu bahasa gaul untuk dipelajari dan bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Selain itu, kami mengerjakan artikel yang berisikan grafik yang kami buat, serta hasil dari penelitian kami. Di dalam artikel tersebut juga berisikan isi dari proposal yang kami cantumkan dalam artikel. Lalu, kami membuat video kesan dan pesan selama pembuatan artikel kami. Dari hasil wawancara, didapatlah grafik hasil temuan yang pertama, konteks penggunaan bahasa gaul dengan subtema dengan teman di media sosial, yang dimana banyak responden menggunakan bahasa gaul di media sosial, seperti di WhatsApp, Twitter, dan Instagram, serta media sosial lainnya untuk berkomunikasi dengan teman atau sekedar memberikan komentar untuk suatu postingan. Lalu, dengan teman di luar kelas, banyak responden yang mengungkapkan bahwa mereka sering menggunakan bahasa gaul yang dipakai di luar kelas agar terasa lebih santai dan juga lebih asik atau tidak canggung. Yang kedua, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap pemahaman kosakata bahasa Indonesia dengan subtema penguasaan kosakata tidak bertambah bahkan menurun, yang dikarenakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik jarang digunakan sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Selanjutnya, lupa menggunakan kosakata yang baik karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul sehingga menyebabkan lupa menggunakan kosakata yang baik dan benar. Yang terakhir, tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena tidak terbiasanya menggunakan bahasa yang sesuai kaidah sehingga menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Ketiga, sikap terhadap bahasa Indonesia dengan subtema bahasa gaul untuk dipelajari yang menurut responden perlu dipelajari dikarenakan jika berkomunikasi dengan teman sebaya akan lebih santai dan tidak terlalu formal. Lalu, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia adalah identitas dari bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan sehingga bahasa Indonesia dapat dilestarikan dan digunakan pada saat kegiatan-kegiatan formal. Kesan saya dalam membuat proyek artikel yang berjudulkan pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa Indonesia ini cukup baik, di mana proyek ini telah membuka wawasan saya mengenai bagaimana pengaruh bahasa gaul ini dapat mempengaruhi kita dalam berbahasa Indonesia, dan juga saya mendapatkan relasi baru dari bagaimana saya mencari responden dan mewawancarai responden yang dari prodi lain, dan itu menambah relasi saya. Pesan dari saya adalah semoga penelitian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Pesan dari saya, semoga artikel yang telah kami buat bisa bermanfaat
dan berguna bagi remaja zaman sekarang yang akan menggunakan bahasa gaul, terutama dalam kondisi dan situasi apa mereka bisa menggunakan bahasa gaul tersebut. Kesan saya mengikuti proyek penelitian ini memberikan saya pengalaman berharga dalam memahami lebih dalam tentang dinamika penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Prosesnya menantang, tetapi sangat memperkaya wawasan saya. Pesan saya untuk penelitian kami adalah semoga penelitian kami bisa menjadi dasar dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terkait topik ini. Kesulitan kelompok kami adalah saat ingin bertemu dengan para responden karena harus menyesuaikan jadwal dengan responden. Pesan saya sekiranya artikel yang telah kami buat ini dapat bermanfaat bagi pembaca-pembaca dan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang membacanya. Sekian dan terima kasih. Dan ini dia tanggapan responden terhadap proyek yang kami kerjakan. Respon saya terhadap kelompok 6 sudah memberikan pertanyaan yang bagus sehingga bisa berpikir kritis terhadap fenomena atau kejadian pada masa-masa sekarang, yang dimana pemakaian bahasa baku dan pemakaian bahasa gaul itu seringkali tidak bisa ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jadi kelompok 6 juga sudah memberikan pertanyaan kritis sehingga bisa menyelesaikan untuk permasalahan-permasalahan berikut. Matahari tenggelam, selamat datang.